Oke, selamat bertemu kembali. Di sini kita akan membahas pembagian suku banyak dengan pembagi berderajat 2. Pada bahasan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembagi berderajat 1. Jika pembaginya berderajat 1 seperti ini, berarti di sini ini adalah sisanya. Nah, berarti sisanya adalah linier. Ya. Jadi kalau pembagi berderajat 2 seperti ini, jadi pembagi berderajat 2 itu ada dua kemungkinan, bisa difaktorkan dan tidak bisa difaktorkan. Kita ambil contoh yang bisa difaktorkan, ya ini faktornya. Nah, kita gunakan pembagian bersusun. Jadi ini kita bagi X pangkat 3 bagi X kuadrat, X kita kalikan, kita dapatkan ini, kemudian kita kurangkan. Nah, jadi X pangkat 3 kurang X pangkat 3 habis negatif 8X kuadrat dikurang negatif 5X kuadrat, berarti negatif 3X kuadrat, 23X kurang 4, 19X, turun. Kita bagi lagi negatif 3X kuadrat dibagi X kuadrat, berarti hasilnya negatif 3. Kita kalikan kembali. Nah, berarti di sini setelah kita kurangkan 4X kurang 3, 4X kurang 3 dibagi X kuadrat tidak bisa lagi. Nah, kalau misalnya ini difaktorkan, bisa kita menggunakan cara sintetik atau Horner, cuman sedikit agak lebih mumet. Nah, harus menggunakan rumus-rumus kembali. Jadi faktornya ini kita misalkan itu K1 itu adalah 1 dari sini. Berarti ini kita dapatkanlah sisanya itu 1. Kita misalkan itu S1. Nah, kemudian kita lanjut dengan 4. Kita misalkan itu K2. Nah, kita teruskan 1 kali 4 negatif 3, lanjut ini 4. Nah, inilah S2-nya, S2. Nah, jadi kalau kita lihat, inilah hasil baginya tadi, X kurang 3 sama dengan yang ini, ya, X kurang 3. Tetapi di sini kan tidak muncul sisanya, sementara sisa di sini tadi kan 4X kurang 3. Jadi sisanya itu langsung ini kita buat koefisien X-nya 4X ditambah S1, ini S1, jadi ini kalau kita rumuskan S2X tambah S1 dikurang S2 kurang ini lagi, 4 dikali K1. Jadi kalau kita apakan 4X tambah 1 dikurang 4 menjadi dapatlah hasilnya 4X kurang 3. Nah, demikian. Misalnya contohnya di sini 6X pangkat 4 kurang 23X pangkat 3 tambah ini dibagi 2X kuadrat. Sama halnya pembagian tadi, 6X pangkat 4 dibagi 2X kuadrat berarti 3X kuadrat, kita kalikan, kita kurangkan negatif 8X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat, hasilnya negatif 4X, kita kurangkan 5X kurang 2, tidak bisa dibagi lagi. Jadi artinya di sini inilah sisanya. Jika pembagi berderajat 2 seperti ini, pembaginya berderajat 1, berderajat 2, ini juga berderajat 2, sisanya berbentuk linier berderajat 1, sama dengan di sini. Sisanya berderajat 1, ya. Jadi kalau yang pertama itu sisanya konstanta. Jadi kalau berderajat 2 pembaginya, sisanya berderajat 1. Seperti itu. Jadi boleh kita ambil kesimpulan lagi, kalau pembaginya berderajat 3, berarti sisanya berderajat 2 atau dalam bentuk kuadrat. Seperti itu. Di sini kita jadi saya sarankan di sini, kalau pembaginya berderajat 2, alangkah lebih baiknya kita menggunakan pembagian
cara bersusun saja. Cara bersusun seperti ini, tidak usah menggunakan seperti ini. Tapi kalau kamu ingat rumusnya silakan. Cuman kalau menggunakan rumus sedikit akan lebih mumet. Kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya, bahwa fx itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Fx atau fungsi semula adalah pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Jadi kalau ini boleh kita tuliskan, berarti x kuadrat kurang 4x tambah 5 itu sama dengan pembaginya x kurang 1, berarti x kurang 1 dikali x kurang 3 ditambah 2, seperti ini. Sekarang kita lihat soal ini, soal-soal yang berhubungan dengan jika diminta pembaginya berderajat 2. Pada umumnya soal-soal pembagian berderajat 2 ini adalah bentuknya seperti ini pada umumnya. Misalnya polinomial px dibagi bersisa 4 dibagi x kurang 7 bersisa negatif 23. Tentukan sisa px jika di sini memang tertulis px, ini boleh kita ganti jadi fx, nggak apa-apa, supaya nanti bisa kita tuliskan bentuk seperti ini. Seperti ini. Jadi karena px pembagi, jadi kita tuliskan balik, fx sama dengan px kali hx ditambah sx. Katanya jika fx dibagi x tambah, jadi kita ingat teorema sisa kemarin, kalau dibagi x tambah 2 berarti sisanya di sini kalau fx dibagi x tambah 2 sisa sama dengan 4. Berarti artinya di sini adalah f min 2 sama dengan 4. Kita ingat balik itu ya, pokok bahasan sebelumnya. Dibagi x kurang 7 sisa negatif 23. Artinya f7 sama dengan negatif 23. Pertanyaannya, tentukan sisa jika dibagi ini. Kita tuliskan balik seperti ini. Jadi fx sama dengan pembagi, di sini hasil bagi tidak terlalu dinampakkan begitu kita. Jadi kita di sini fokus tujuannya adalah menentukan sisa, seperti itu. Pembagi kali hasil bagi ditambah sisa, seperti itu sx. Jadi yang mau kita cari itu adalah sisanya ini. Jadi ini tadi bahwa fx itu sama dengan pembaginya adalah x kuadrat kurang, langsung saja ini kita faktorkan, x tambah 2 kali x kurang 7. Berarti sini x kurang 2 kali x kurang 7 ditambah sisa. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai sisa tadi. Jika pembagi berderajat 2 seperti sisanya linear, jadi ini boleh kita misalkan ax tambah b, sama seperti yang di sini tadi ini, ya, selalu dalam bentuk linear. Berarti di sini kita misalkan sisanya itu ax tambah b, seperti ini, ax tambah b. Tadi dikatakan f negatif 2 sama dengan 4. Langsung kita buat f negatif 2 sama dengan, kita substitusikan. Berarti ini 0, berarti di sini 0 kali ini 0 tambah, substitusikan x-nya 2, berarti di sini menjadi 2a tambah b. Atau boleh kita putar karena f min 2 tadi 4, berarti di sini 2a tambah b sama dengan 4. Kemudian F7 sama dengan F7, kita misalkan kita masukkan lagi ke sini, 7 kurang 7 kan 0, berarti di sini menjadi 7a tambah ya, F negatif 2, berarti di sini negatif 2a,
negatif 2A, berarti di sini 7A tambah B. Berarti atau kalau kita balikkan 7A tambah B sama dengan, karena F7 tadi kan negatif 23. Nah, di sini kita dapatkan sistem persamaan dua variabel. Karena B-nya sudah sama koefisiennya, langsung kita kurangkan saja. Berarti sini negatif 9A, B kurang B habis, sini jadi 27. Berarti A-nya kita dapatkanlah negatif 3. Nah, karena A-nya negatif 3, kita substitusikan ke salah satu, berarti negatif 2A A tambah B sama dengan 4. Berarti negatif 2 kali negatif 3 tambah B sama dengan 4. Berarti B sama dengan 4 kurang 6 sama dengan negatif 2. Jadi kita dapatkanlah A-nya negatif 3, B-nya negatif 2. Tadi karena sisanya itu kita misalkan AX tambah B, berarti kita dapatkanlah bahwa sisa yang diminta itu adalah negatif 3X kurang 2. Fx sama dengan Px kali Hx tambah Sx. Jadi Fx tadi X tambah 2 kali X kurang 7 ditambah AX tambah B. Nah, jadi F min 2 yang dikatakan tadi X tambah 2, berarti itu artinya F min 2 sama dengan, kalau kita masukkan negatif 2 ke sini kan 0, langsung aja masukkan sini negatif 2A, kita ganti X nya negatif 2, negatif 2A tambah B, atau negatif 2A tambah B sama dengan 4, karena F min 2 tadi 4. F7 sama dengan, kita substitusikan 7, berarti ini 0, langsung 7A tambah B, atau kita berikan 7A tambah B sama dengan negatif 23A. Kita eliminasi, berarti kita dapatkanlah A nya negatif 3, kemudian kita cari B nya negatif 2. Karena tadi kita misalkan sisanya adalah AX tambah B, berarti SX sama dengan negatif 3X dikurang 2. Oke, jadi di sini polinomial Fx habis dibagi. Nih, jadi artinya itu Fx sama dengan Px pembaginya kali Hx tambah Sx. Nah, ini dulu. Karena pembaginya adalah X kuadrat, langsung kita faktorkan X tambah 4 kali X kurang 4 kali Hx ditambah Sx. Ini Fx nya. Jadi artinya kalau habis dibagi, di sini maksudnya adalah F negatif 4 itu ke sini kita masukkan. Tadi di sini kan dikatakan sisanya Fk-nya sama dengan 0. Di sini ya, Fk-nya sama dengan 0, berarti F min 4 sama dengan 0, dan juga F4 sama dengan 0. Dari faktornya itu, walaupun dia di sini X kurang K, tapi ini bisa kita faktorkan. Yang kedua tadi dikatakan jika Fx dibagi ini bersisa ini. Jadi kalau kita tuliskan Fx sama dengan langsung kita faktorkan saja, ini menjadi X tambah 3 kali X kurang 3 kali Hx ditambah sisa, ya, sisa seperti yang di sini tadi kan, begini kan. Nah, ini tambah sisa, karena di sini kan sisanya 5X kurang 2. Seperti itu. Jadi kalau kita apakan di sini sama, itu artinya F negatif 3, kalau kita ambil satu persatu, F negatif 3, karena ini pasti 0, berarti di sini 5 kali negatif 3 kurang 2 sama dengan 5 kali negatif 3, negatif 15, di sini negatif 17, dan F3 sama dengan 5 kali 3 kurang 2 sama dengan 15 kurang 2, berarti 13.
Pertanyaannya, tentukan sisa jika fx dibagi x kuadrat tambah 7x. Nah, jadi sama kita bentuknya, kita buat fx sama dengan pembaginya ini. Langsung kita faktorkan saja. X tambah 3 kali x kurang 4 kali hx ditambah sisa. Jadi tadi kalau pembaginya berderajat 2, sisanya tadi kita misalkan linear, karena berderajat 2 sisanya linear. Berarti kita masukkan sini ax tambah b. Jadi karena di sini tadi kan pertanyaannya jika dibagi ini berarti sisanya adalah, berarti ini boleh kita tuliskan fx sama dengan, karena pembaginya x kuadrat tambah 7, berarti langsung kita faktorkan x tambah 3 kali x tambah, karena tadi kan kalau dibagi berpangkat 2 selalu sisanya adalah ax tambah b. Nah, kita buat seperti ini. Berarti f negatif 3. Nah, kita ambil satu persatu. Negatif 3. Negatif 3 ke sini kan 0. A kali negatif 3, negatif 3A tambah B. Karena f negatif 3 tadi negatif 17, berarti sini negatif 3A tambah B sama dengan negatif 17. Kemudian f negatif 4. F negatif 4 kita substitusikan, negatif 4 sini 0, berarti sini negatif 4A tambah B. Karena f negatif 4 tadi sama dengan 0, negatif 4A tambah B sama dengan 0. Kalau kita kurangkan, karena di sini koefisien B-nya sudah sama, berarti negatif 3A kurang negatif 4A, berarti di sini A. Berarti kita dapatkanlah A-nya negatif 17. Nah, kemudian kita substitusikan ke salah satu. Nah, berarti di sini boleh kita buat, kita ambil negatif 4A tambah B sama dengan 0. Negatif 4 kali negatif 17 tambah B sama dengan 0. Berarti kita dapatkanlah B-nya negatif 68. Nah, berarti sisanya menjadi, sisa pembagiannya kita dapatkanlah AX tambah B, karena A-nya negatif 17, berarti negatif 17x kurang 68. Akar dari suku banyak. Jadi kalau suku banyak itu kan ya yang berpangkat tinggi ya. Misalnya kalau misalnya hanya dia bentuk seperti ini kan persamaan kuadrat. Saya kira kita tidak perlu repot ya. Kita ini mulai dari SMP langsung aja ini difaktorkan. X kurang 4 kali x tambah 1. Jadi x1 nya 4, x2 nya negatif 1. Yang masalah adalah kalau suku banyaknya itu berpangkat lebih dari 2. Jadi kalau misalnya 6x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat kurang x tambah 2. Nah, jadi di sini. Nah, kita pertama-tama kita cari dulu faktor dari faktor positif, positif dari 2, yaitu 1 dan 2, yang positifnya saja. Baru kita ambil faktor dari 6. Faktor dari 6 berarti di sini plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Nah, seperti artinya kalau 6 itu kan bisa saja negatif 1 kali negatif 6, atau negatif 2, atau positif 1 kali positif 6, seperti itu. Nah, nih baru kalau ini kita misalkan ini adalah B dan ini A, kita buat B per A. Seperti itu, B per A. Jadi ada berapa kemungkinan itu? 1 per 2, 1 per ini kan ada 2 buah ini. Jadi 1 negatif 1 itu satunya saja baru. Ini baru setengah, negatif setengah,
kemudian sepertiga, dan seterusnya. Tapi kalau saya sarankan, ya, saya sarankan kita ambil dari faktor bulat dari sini saja. Biasakan mengambil faktor bulatnya itu, atau faktor bulat itu kita misalkan saja 1 negatif 1 atau 2 negatif 2. Nah, kalau tidak bisa lagi, baru ini kita lakukan hal seperti ini. Jadi kalau seperti ini misalnya kita ambil, kita misalkan akar-akarnya itu 1 atau negatif 1. Seperti itu, ya. Kalau misalnya kita ambil 1, apakah faktornya ini 1 atau tidak? Kita substitusikan. Misalnya, tapi hemat saya lebih bagus langsung ke pakai Horner, ya. Jadi 6 negatif 7 negatif 1 2. Kalau kita misalkan faktornya itu adalah 1, kita misalkan faktornya adalah atau negatif 1, seperti itu, negatif 1 seperti ini. Berarti nanti kan kalau dia faktornya itu berarti sisanya 0. Kita buktikan. 6 kali negatif 1 negatif 6 negatif 13. Negatif 13 kan ini 13. Berarti ini 12 kan negatif 12. Berarti kita tambahkan ini negatif 10. Ternyata ini tidak 0. Arti negatif 1 itu bukan faktor daripada persamaan suku banyak ini. Seperti itu. Kita ulang lagi, ya. Kita ulang lagi. 6 negatif 7 negatif 1 2. Kita ambil coba 1 lagi. 1 kita substitusikan. Kita kerjakan 6 negatif 1 negatif 1 negatif 2 negatif 2 kali 1 negatif 2. Ini hasilnya adalah 0. Artian 1 itu adalah akar daripada persamaan suku banyak ini. Untuk seterusnya, ini sebenarnya boleh kamu lakukan ini, tapi ya nggak mungkin lagi kita mencoba 1. Jadi ini sebenarnya kan kalau kita apakan ini hasil bagi, misalnya ini sudah berbentuk 6x kuadrat kurang X kurang 2. Ini sudah bisa langsung kita faktorkan. Kalau dia bentuk kuadrat. Tapi kalau ini masih berpangkat 3, kita lakukan lagi seperti ini. Karena ini sudah bentuk kuadrat, alangkah baiknya langsung saja kita faktorkan. Atau mungkin nggak bisa kamu memfaktorkan pakai rumus ABC. Tapi ya bisa juga menggunakan angka-angka yang kamu bagi di sini tadi, yaitu 1, berarti di sini positif 1, berarti kemudian lagi di sini positif negatif setengah. Ini 1 ini ke sini, baru ke sini nih positif negatif sepertiga. Kita cobakan ini semuanya ke sini. Kan repot kan? Tapi kalau sudah bentuk seperti ini, alangkah lebih baik 6x kuadrat kurang x kurang 2 langsung kita faktorkan saja. Karena di sini 6 berarti belajar memfaktorkan kembali. Sama dengan 0. 3x kurang 2x, karena di sini kalau kita di sini negatif berarti di sini pasti positif. Kalau kita buat berarti di sini 1. Coba kita kalikan balik. 6x kuadrat 3x kali 3x negatif 4x berarti pas. Artinya kita dapatkanlah di sini x sama dengan 2/3 dan x sama dengan negatif setengah. Demikian materi suku banyaknya, semoga bermanfaat. Tolong di like dan tolong di share dan di subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih.